Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan biokomputasi. Dalam hal ini kita akan membahas yaitu Microsoft Excel. Jadi sebenarnya Microsoft Excel ini saya yakin masih banyak hal-hal yang tidak atau belum termanfaatkan. Kepowerfulan si Excel ini bagi kita semua yang katakanlah sudah memakai program ini atau aplikasi ini sudah bertahun-tahun lamanya. Nah, dalam hal ini kita akan coba ulas terkait dengan sisi lain dari Microsoft Excel ini yang dapat kita gunakan dalam ilmu biologi, terutama dalam riset-riset kita, ya, yaitu dalam mengentry data, mentabulasi data. Kita cenderung sering mengalami kesalahan atau kekeliruan dalam memasukkan data yang tidak konsisten. Sebenarnya ini adalah hal-hal yang lumrah, ya, hal-hal yang biasa saja, namun dampaknya sangat signifikan terhadap hasil data kita nanti ketika kita akan menganalisis, ya. Contohnya ketika Anda mengentry nama laki-laki dan perempuan, ternyata ketika Anda ngantuk, Anda ternyata mengentry-nya LK dan PR, seperti itu, atau berlebih angkanya satu atau terkurangkan satu. Nah, untuk itu Excel dalam hal ini mempunyai fasilitas atau fitur yang dikenal dengan validasi data, yaitu merupakan salah satu fitur yang dapat kita gunakan dalam membatasi input data yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah cell atau range, sehingga data yang diinputkan tersebut valid, ya, atau memenuhi kriteria yang kita inginkan atau yang ditetapkan. Nah, pada dasarnya data validasi Excel ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan, itu yang saya sampaikan tadi, ketika kita melakukan entry data, atau menghindari kesalahan-kesalahan agar data yang kita peroleh itu, ya, sebelum kita analisis nanti itu benar-benar valid dan sesuai dengan harapan. Nah, dengan menggunakan fitur data validasi ini, maka kita mendapatkan manfaat, ya, seperti kita bisa membatasi isinya dengan teks tertentu saja, atau membatasi isi sel ini dengan rentang nilai angka, ya, yang teks akan dianggap salah, gitu, atau tanggal saja, atau waktu tertentu saja. Atau kita juga bisa membuat daftar atau list yang bisa kita masukkan dalam sel. Jadi nanti kita sudah bikin range-nya di sheet yang satu lagi, kemudian ketika kita mengentry, hanya sheet range yang kita tetapkan tadi itu saja yang bisa di-entry di sheet berikutnya. Jadi itu juga bisa kita lakukan pembatasan seperti itu. Kemudian juga kita bisa menampilkan pesan tentang jenis data yang bisa kita masukkan ke dalam Excel ini, sehingga nanti bisa jadi panduan ketika mau mengentry, kita langsung bisa lihat ke rentang yang kita bikin pada sheet yang sama itu. Atau juga ada istilahnya message alerts, ketika kita melakukan kesalahan nanti akan muncul semacam pesan yang mengatakan kita melakukan kesalahan ketika kita melakukan entry data, dan banyak hal-hal lainnya. Oke, bagusnya kita cobakan langsung saja bagaimana pemanfaatan data validasi ini di Excel yang sering akan sangat bermanfaat, ya, dan sering terlupakan, namun sebenarnya sangat bermanfaat jika kita gunakan dalam melakukan entry data bagi kita para biologis yang tentu kita mempunyai data raw data dari lapangan, contohnya, ya, kita mempunyai mengkolek banyak data, kemudian nanti kita tabulasi. Nah, ketika melakukan tabulasi atau entry data ini, validasi data ini sangat powerful untuk kita gunakan data tersebut untuk analisis lanjutan. Baiklah, kali ini kita akan coba langsung praktekkan bagaimana cara memanfaatkan fitur data validasi ini jika kita melakukan entry data. Tentu banyak data, macam data kita, ada data
lapangan, ada data logbook, catatan di lab contohnya, atau hasil pengukuran di lab, atau eksaminasi langsung dari lapangan. Nanti hal ini saya akan coba tunjukkan jika kita melakukan tabulasi data hasil pengukuran karakter berapa jenis tumbuhan yang dikoleksi di lapangan. Hal ini sering dilakukan dalam melakukan studi morfometrik ya, pengukuran terhadap baik hewan dan tumbuhan. Jadi kita koleksi inventaris beberapa jenis hewan dan tumbuhan, kemudian nanti kita lakukan penentuan karakter dan juga berikut karakter statnya ya. Nah, kemudian setelah itu baru bisa lakukan pengukuran untuk masing-masing karakter tersebut. Kemudian kita lakukan tabulasi. Nah, tentu row ataupun kolomnya menyesuaikan ya. Dalam hal ini saya mau bikin yang simple saja, more, dan jenis tumbuhannya, kemudian habit dari tumbuhan tersebut, bentuk daun ya secara umum dikenal dengan circumscriptio, kemudian apex atau ujung daun, basis ya bagian dasar daun, margo untuk pinggir daun, kemudian permukaan atas ya. Cukup saya rasa ini saja. Jadi saya akan mencoba melakukan entry. Untuk nomor tentu tidak ada masalah, kita lakukan seperti ini ya, tinggal drag saja. Untuk jenis contohnya saya contohkan saja spesies 1 dengan SP1, spesies 2 dengan SP2, dan saya drag saja, kira-kira ini adalah 10 ya. Nah di sini akan saya mulai mengentry habit contohnya. Nah, ketika saya mengentry habit, contohnya habitnya adalah pohon ya. Pohon, saya akan enter, akan keluar seperti ini, tidak ada masalah. Namun jika contohnya udah 50 row ya, sekarang baru 1 row, saya sudah ngantuk, entry bagi saya pohin gitu ya. Nah, kemudian saya enter, nah juga tidak akan apa-apa jika kita belum mengaktifkan validasi data. Nah kemudian liana ya, habitnya liana, kemudian terentry lianu, lianu juga tidak akan apa-apa, atau terentry di sini contohnya perda ya, harusnya perdu gitu ya, perda seperti itu ya, tidak akan ada masalah karena belum ada semacam pembatasan atau data validation yang kita instruksikan ke dalam sel ini. Nah, untuk itu kita akan coba melakukan pembatasan seperti berikut. Nah, sebelumnya ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, caranya adalah untuk beberapa karakter, ini namanya karakter ya. Karakter ini perlu kita lakukan yang namanya seed bank karakter yang kita akan jadikan sebagai acuan ya untuk seed ini, seed entry ini ya, seperti ini, seednya seperti ini. Nah untuk habit kita bikin pembatasan istilah atau nomenklatur untuk istilah tertentu. Contohnya untuk habit itu ada di sini disediakan 6. Jadi selain dari 6 ini tidak akan divalidasi seperti itu. Jadi kita hanya bisa menginstruksikan sebenarnya 6 ini saja, itu fungsi tujuannya nantinya. Nah, kemudian begitu juga untuk bentuk daun, kita bikinkan banknya atau listnya. Di sini rentangnya, kemudian apex juga, basis juga, margo, atas juga. Nah, banyaknya terserah kita ya, terserah. Jadi nanti ketika kita mengentry permukaan atas, dia hanya akan valid ketika kita mengisi rentang dalam list ini. Jadi kita langkah berikutnya adalah mendefine validasi atau list yang valid untuk kita entry di masing-masing kolom ini gitu ya. Nah ini adalah seed untuk referee dari seed entry kita ini. Jadi untuk habit ini caranya kita blok ya, kita blok bagian yang akan kita entry ini.
kita blok seperti ini. Kemudian kita menuju ke tab data ini ya. Dan saya sudah di tab data, ini navigasi di home, langsung ambil saja data, tab data ini. Nah, di sini akan kelihatan data validasi. Oke, kita tekan data validasi ini, kemudian kita ambil data validation, dan ini akan keluar Windows seperti ini. Nah, kita di allow ini kita pilih yang list ya, kita pilih list. Nah, kemudian kita langkah berikutnya adalah menentukan sumbernya, sumber list itu mana gitu ya. Jadi kita sumber list itu kita pergi ke acuan ini ya, pergi kita ke acuan, kita ambil list yang sudah kita bikin tadi ya. Di sini ada di habit, tinggal kita blok ya, mulai dari herba ini sampai ke empty. Kenapa saya bikin empty? Empty fungsi nanti sekiranya kita mempunyai karakter state yang kosong, kita kelupaan atau nggak tahu, tidak cocok sesuai di bermacam karakter state nggak cocok, ya udah kita bikin empty. Oke, jadi kita nanti ketika kita entry itu hanya akan valid ketika kita mengisi yang kita blok. Oke, kalau sudah kita blok acuannya ini, kita tekan, atau sumbernya ini kita tekan OK. Oke, nah dia akan kembali lagi ke sheet entry ini ya. Nah, di sini sudah akan muncul di sel ini, masing-masing sel ini sudah muncul optional ya, optional list di sebelah kanannya. Jika kita tekan ini akan keluar yang kita blok tadi, atau list acuan yang kita blok di sheet acuan tadi. Nah, ini kita bisa langsung klik saja, atau kita mau entry kan juga bisa, yang perdu ya bisa. Nah, ketika kita akan mengenter Perda, dia akan salah gitu ya, dan disebutkan salah gitu, tidak cocok, hingga kita tidak bisa melanjutkannya. Itulah fungsi validasi. Nah, di sini juga kita langsung bisa ambil klik seperti ini, pohon, ini kalamus contohnya, ini kalamus lagi, kemudian ini herba, sini herba. Nah, ternyata di spesies 7 ya, kita tidak tahu, tidak cocok di semua karakter state, tinggal kita isikan saja empty, artinya kosong gitu ya. Kemudian berikutnya pohon lagi, spesies 9 itu kalmus, kemudian berikutnya herba lagi, sehingga semuanya tervalidasi, tidak ada kesalahan-kesalahan penulisan. Nah, ini adalah buat namanya list ya, divalidasi dalam list. Oke. Nah, begitu juga untuk berikutnya kepada karakter bentuk daun. Nah, di acuan, di sheet acuan kita bisa lihat bentuk daunnya ada mulai dari ovatus sampai ke chordatus gitu. Jika nanti disediakan empty itu, supaya sekiranya ada yang tidak cocok dengan semua karakter ini, kita anggap dia adalah kosong, atau memang kita kelupaan ketika kita melakukan pengukuran contohnya atau pengamatan. Nah, caranya kita balik lagi ke entry, kemudian kita blok yang di kolom bentuk daun ini, kita ambil di tab data validasi ini, tekan data validasi, kemudian di sini kita ambil di allow ini, kita ambil list ya. Nah, sumbernya kita balik lagi ke acuan ini, kita ambil, kita blok ya, mulai dari ovatus hingga empty ini ya. Setelah itu kita tekan OK. Nah, di sini sama dengan hal tadi, sudah muncul option ya, check option berupa list di sebelah kanan sel kita. Nah, seperti ini untuk daunnya, contohnya untuk SP1 jenis 1 itu ovatus, kemudian untuk SP2 oblongus, kemudian ovatus lagi, kemudian lanjut dia ke lanceolatus contohnya ya gitu ya, kemudian linearis, kemudian ensiformis, kemudian chordatus, kemudian oblongus. Kemudian di sini kita lupa ya, kita lupa mengamatinya bentuk daunnya, sehingga kita isikan empty contohnya. Kemudian jika kita coba melakukan entry, contohnya kita ingatnya daunnya lancet, kita entry ada lancet gitu ya, dia akan menolak karena tidak ada tadi di list tadi itu yang tulisan lancet, yang ada itu adalah lanceolatus ya. Kita bisa lakukan memilihnya di sini
Lanceolatus, atau dengan cara mengetiknya langsung juga bisa. Lanceolatus di sini juga sudah langsung keluar dia Lanceolatus, dan dia akan aman ketika kita enter seperti itu. Jelas ya, fungsinya adalah untuk menggiring kita agar tidak membuat kesalahan-kesalahan dalam mentabulasi atau mentry data hasil observasi kita. Nah, saya lanjutkan secara cepat saja. Di APEC ini ya, kita blok, kita ambil data validasi, kemudian ambil list, kemudian di sumbernya ini kita balik ke acuan itu di APEC ya, ambil akutus sampai empty, kemudian tekan OK. Nah, di sini sudah akan keluar pilihan APEC-nya, ada akutus, ada acuminatus, ada cuspidatus, ada obtusus, ada caudatus, ada mucronatus, kemudian ada empty ya. Kemudian saya balik lagi contohnya di akutus, kemudian yang untuk tertulis acuminatis gitu ya. Nah, dia akan protes ya, tidak ada acuminatis, yang ada tuh acuminatus gitu. Acuminatus, dia akan aman ketika saya enter. Kemudian terakhir caudatus lagi. Oke, itu untuk APEC-nya. Kemudian untuk basis sama saja, kita lakukan validasi, ambil data validasi, ambil list lagi, sumbernya kita ambil acuan 1 lagi. Ini untuk basis ya. Oke, saya akan ini sama ya, saya cepatkan saja seperti ini. Ini terakhir empty. Juga dengan Margo saya blok dulu data validasi, ambil list, sumbernya adalah di acuan 1, kemudian Margo, mulai ambil dari integer sampai ke empty ini, kemudian tekan OK. Dia akan muncul optional ya, Margo-nya integer kah, 100 kah, di 100 kah, dentatus kah, grenatus kah, ondulatus kah, atau empty kah ya. Kalau lagi ke integer, kemudian empty, kemudian ondulatus lagi ya, tepat ya. Kita tidak membuat kesalahan, sampai saat ini tidak ada membuat kesalahan pun. Temukan tas daun, ambil data validasi, ambil list, kemudian sumbernya kembali ke acuan 1. Nah, kemudian maaf, sini kita ambil acuannya adalah Levis sampai ke MT ini. Oke, nah sekarang akan muncul pilihan permukaan atasnya Levis atau licin, setelah browse, kemudian ada Rugose, kemudian ada Scabble, kemudian ada Pilosus, ada Pilatus, kemudian ada MT, lagi ke Globus dan Levis. Nah, sekarang kita sudah komplit mengentry data lapangan kita atau data hasil pengamatan kita tanpa melakukan sedikit pun kesalahan. Jika kita mengentry-nya adalah Rugosus, kemudian ternyata kita mengantuk, kita terintrikan Rugisus contohnya ya, kita enter, dia akan marah ke kita. Oke, jadi itu adalah validasi, contoh validasi yang pertama. Dan tentu data ini nanti akan sangat bermanfaat ya jika Anda lakukan filter seperti ini. Contohnya kita lakukan filter seperti ini, dia akan keluar ya, tidak ada kesalahan, tidak ada pilosas, tidak ada piloses ya, semuanya pilosus. Ini buktinya kita tidak melakukan kesalahan seperti itu. Jika kita melakukan coding nantinya terhadap karakter-karakter ini, tentunya hasil biner yang akan keluarkan atau coding yang dikeluarkan untuk masing-masing ini juga tidak ada yang rancu atau error seperti itu. Itu juga ketika kita melakukan analisis lanjutan statistik di SPSS ataupun di PAS dan sebagainya, dia juga akan menerima
data yang valid, tentunya artinya sudah divalidasi melalui Excel ini. Oke, itu adalah salah satu cara pembuatan atau mengaktifasi fungsi validasi di Excel untuk entry data morfometrik ya, data hasil pengukuran atau penulisan karakter stat hasil pengamatan morfometrik yang berupa kualitatif ya. Nah, sekiranya di sini kita mempunyai data kuantitatif, contohnya panjang ya, panjang daun ya, kemudian lebar daun. Nah, itu kita tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kesalahan yang sangat signifikan. Contohnya panjang daun yang kita punya ya, yang kita amati itu adalah apapun daunnya, saya yakin daun itu tidak akan lebih panjang dari 10.000 atau 1.000 cm contohnya ya. Kalau 1.000 cm itu sudah cukup panjang ya. Contohnya Anda mengkoleksi hanya sebatas daunnya itu, kita tahu hanya dari paling panjang 100 cm gitu ya. Ya, kita tinggal pastikan memvalidasinya itu panjangnya nanti dari 0 sampai 100. Ketika kita mengentry data ya, bahasanya panjangnya itu 1000, di sini akan tetap aman ya. Nah, kita mengentrynya 10.000 tetap aman ya. Nah, di sini bisa kita batasi contohnya untuk senti gitu ya, di sekitarnya ini. Dan juga sentimeter. Nah, ini kan akan menjadi sebuah kendala ketika kita melakukan uji lanjutan nantinya. Nah, bagaimana kita membatasinya? Sama dengan yang tadi ya. Saya akan hapus ini dulu. Ini. Nah, saya langsung blok ya. Blok semua spesies yang mau kita atau individu yang mau kita entry ini. Ya, kemudian saya kembali atau menuju ke data validasi dan kita ambil data validasi. Nah, di sini pilihannya tidak list lagi. Ini pilihannya kalau seandainya nanti data itu ada desimalnya, tentu kita akan bikin desimal di sini ya. Nah, kalau seandainya data kita melakukan pembulatan, nah kita hanya bikin di sini whole number, jadi nanti tidak ada desimalnya. Setidaknya kita mengentry 12,5, dia akan menuju ke mana yang terbesar yang kecil ya. 12,4 contohnya, dia akan hanya validasi 12 saja ya. Kalau 12,6 dia akan menuju ke 13 gitu. Nah, kalau data kita desimal, contohnya panjangnya 7,3 cm dan segala macam, nah kita batasi dengan desimal. Nah, di sini adalah validasinya, minimum dan maksimum. Kiranya kita mengentrikan between, nilai antara gitu ya. Kita juga bisa banyak pilihan di sini, not between atau equal to, not equal to, besar dari, kemudian kurang dari, seperti ini. Nah, di sini kita cobakan saja between, antara, jadi rentang. Jadi kita tentu mengamati secara sekilas daun itu panjangnya tidak ada yang kurang dari 1 cm contohnya gitu ya. Jadi kita bikin saja 1 hingga 100 cm. Setelah kita lakukan pengukuran, kita lihat di data kita secara sekilas tidak ada yang lebih dari 100 contohnya, udah kita bikin saja 100 maksimum. Oke, jadi artinya nanti ketika kita mengentry di luar rentang ini akan terjadi masalah, atau si software akan mengatakan itu adalah sebuah kesalahan. Nah, di sini kita bisa tambahkan di input message ini ya berapa tulisan-tulisan, tapi ini juga tidak akan
banyak fungsinya ya. Yang paling berfungsi itu adalah error alert ini ya. Ketika kita melakukan kesalahan, dia akan memunculkan style, bisa di stop ya, stop gitu ya, atau warning katanya seperti ini, atau ini sekedar informasi, informasi bahwasanya begini gitu. Jadi tentu akan lebih melek mata kita ketika melihat stop ini yang warna merah ini. Nah, kemudian kita isi titelnya ini apa ya, sebuah kesalahan ya, kesalahan entry. Nah, kemudian di error message-nya akan keluar data yang Anda entry di luar rentang yang ditentukan. Nah, ini akan muncul hal seperti ini, atau redaksional ini akan muncul ketika kita melakukan entry di luar, di bawah 1 atau di atas 100 seperti itu. Oke, kita coba. Oke ya. Saya sudah tentukan error alertnya. Yang kita tekan oke. Nah, ini kita akan beda dengan yang tadi, tidak ada muncul opsional seperti di sini, muncul opsional seperti ini karena di sini adalah list ya, sehingga akan muncul opsional seperti ini. Sedangkan di blok atau di kolom yang kita validasi tadi tidak ada muncul apa-apa. Namun untuk kemudian kita coba lakukan teks contohnya kita entrykan 100 gitu ya, dia akan protes ya. Bunyinya adalah sebuah kesalahan entry. Ini adalah yang kita bikin tadi ya. Muncullah di sini kata-kata data yang Anda entry di luar rentang yang ditentukan ya. Ini yang kita bikin tadi. Nah, kenapa? Karena yang kita validasi tadi ya, seharusnya di dalam kolom ini hanya berupa angka saja, angkanya desimal ya. Jika kiranya Anda mengentry teks, tentu dia akan protes. 100 adalah berupa teks. Nah, kemudian kita coba entry 1, kemudian kita enter. Nah, dia aman karena 1 sampai 100 adalah angka yang minimal dan maksimal. Jika kita entry 0,9 contohnya, dia akan protes ya, karena angkanya harus antara 1 sampai 100 ya. Begitu juga 100,2 contohnya, dia juga akan protes karena angkanya hanya maksimal 100. Apalagi ketika kita mengentry-nya 1000, dia juga akan protes gitu ya. Nah, ini manfaatnya batasan yang kita bikin, sehingga kita akan melakukan entry dengan kesalahan yang minim dan malahan tidak ada gitu ya. Nah, tidak bisa dilanjutkan jika kita lakukan kesalahan seperti ini, dia akan balik lagi seperti ini. Nah, jika kita lakukan yang entryan di rentang yang kita tetapkan tadi 12,5 contohnya, dan dia akan aman, dia tidak ada proses. 50,5 ya, atau 60,7 atau 50 saja, ini tidak apa-apa. Kemudian 85,9, 69,9 pun tidak apa-apa, 100 pun tidak apa-apa ya. 1 tidak apa-apa, kemudian 12,1 juga tidak apa-apa, kemudian 27,99 juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, sama halnya dengan yang lebar daun juga akan seperti itu ya. Kita blok, kemudian kita ambil data validasi. Nah, di settingan ini kita ambil allow-nya adalah contohnya ya sama dengan tadi, desimal ya, desimal. Kemudian kita ambil between ya, contohnya kita tahu lebar daunnya tidak lebih dari 50 cm contohnya, jadi kita ambil minimum 1 cm sampai 50 angkanya ya. Kemudian ini kita ignore ya. Kemudian kita lanjut ke errornya adalah ya sama, kesalahan entry
entry data, kemudian di error message ini kita bikin data Anda keliru. Ya, ini seperti ini ya, kita tekan OK. Nah, jadi ketika kita entry 1 dia akan aman saja, 10 dia akan aman, 20 akan aman, 30 aman, 40 aman, 50 dia juga akan aman. Di 1 sampai 50 aman. Ya, jika 50,1 dia akan jadi masalah. Apa katanya? Terjadi kesalahan entry data yang kita bikin tadi. Kemudian data Anda keliru. Maka kita akan melihat, oh ya salah gitu ya. Kemudian kita retry lagi, kita ulang lagi, retry lagi ya. Kita bikin 50,0 contohnya, ya artinya 50, tidak apa-apa. Terentry 101 dia akan marah ya. Begitulah seterusnya. Kita entry 20 aman, 21,4 juga akan aman, 76,2 dia akan marah tentunya. Oke, 49,7 tidak apa-apa. Oke, seperti itu. Ini merupakan fitur dari Excel yang saya rasa sangat berguna sekali bagi kita para biologis ya, yang tentu tidak hanya contoh raw data seperti ini yang bisa kita entry, banyak lagi contohnya tipe halus ya untuk di fisiologi tumbuhan. Tinggal nanti dibikin saja acuannya ini ya, halus siapa, kemudian untuk ujung kalus contohnya ya siapa, tergantung nanti karakter yang mau kita tentukan. Nah, ini adalah karakter kualitatif. Yang karakternya adalah kuantitatif ya, hasil pengukuran. Tentu kita juga bisa lakukan pembatasan seperti ini. Di sini sama dengan hal tadi, ketika kita tertekan saja. Nah, ketika Anda minum contohnya, Anda tertekan di sini A gitu ya. Kemudian tahu-taunya Anda tertekan enter, ternyata ada masalah. Ternyata Anda tahu, Anda tertekan tanpa sengaja di sel lebar daun yang pertama itu Anda tulis A di sana. Ya, tentu saja dia tidak akan menerima karena di sana seharusnya sudah ada tentukan hanya kolom untuk angka dan itu pun desimal gitu ya. Maksudnya boleh desimal dan bulat pun juga tidak apa-apa, penting angka. Jika terentry A artinya adalah teks, itu akan jadi masalah. Oke, saya rasa seperti itu untuk validasi kita kali ini ya. Banyak juga hal yang lain bisa kita praktekkan ya, seperti ini. Sama halnya dengan yang tadi ya, nama orang, kemudian nomor ID-nya ya, kemudian nanti juga di nomor ID ini kita tentu membatasinya dia hanya angka saja. Kemudian di sini juga kita bikin nanti referee-nya atau acuannya ya, seperti mendung berawan cerah hujan gitu. Jadi semua ini nanti menjadi referee di acuan ketika kita mau mengentry ya. Kiranya mau kita praktekkan, kita bisa cobakan. Contohnya di sini tanggal ya. Nah, di sini juga kita bisa membatasi tanggal jika kita mengentry di kolom sini. Kita tinggal membuat blok di sini sehingga kita dapat memberikan validasi seperti ini. Ambil data validasi, kemudian di settingan ini tinggal kita ambil date ya, tanggal ya, tanggal ini ada waktunya. Nah, contohnya Anda bikin dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari sampai 31 Desember 2020 ya, tinggal dan OK. Nah, ini nanti akan ketika kita mengentry
12/12/2020 dia akan aman. Namun ketika Anda mentry 01 atau 12/12 ya, 12/12/2021 dia akan jadi masalah karena yang kita tentukan hanya sampai Desember 2020. Seperti itu ya. Jadi ini juga cukup sangat bermanfaat ya. Ini juga bisa kita langsung drag tarik saja ke bawah kalau kita mempunyai hari yang berurutan, atau kalau seandainya hari yang sama tinggal di copy di paste seperti ini ya, dia akan aman saja. Namun ketika kita membuat kesalahan seperti 12 atau 21 bulan 13 ya 2020, ini kan bisa jadi akan terjadi kesalahan seperti ini. Ketika kita entry dia juga akan memprotes. Oke, ini sangat luar biasa manfaat saya rasa. Nah, begitu juga jumlah ya, jumlah contohnya di sini nama observer, nama observer tentu kita batasi, ambil di blok, kemudian data validasi ya. Kemudian kita ambil list karena nama-nama berarti ada listnya. Kita ambil acuannya di sini, acuan 2 itu nama orang ini ya, ini Ahmad Rojali semuanya. Kemudian kita tekan OK, sehingga di sini sudah ada pilihannya apa saja ya, Ahmad Rojali. Kemudian di sini namanya adalah Bona contohnya ya, yang melakukan pengamatan di tanggal 12/12 ini di Morgan ya. Jadi di hari yang sama ada 4 observer dengan nomor ID. Nah, nomor ID ini nanti jadi terjadi kesalahan. Nomor ID harusnya ya, nomor ID harusnya adalah semuanya angka di sini ya. Nah, contohnya seperti itu, sehingga kita bisa lakukan pembatasan ya. Kita tinggal blok ya, kemudian kita ambil data validasi, kita bikin pembatasan wall number karena tadi tidak ada desimal ya. Kita ambil wall number between di sini kita ambil saja 1 sampai contohnya dia ada digit berapa digit tadi ya, katakanlah kemudian lagi 1 2 4 ada 8 digit gitu ya. Oke, dia ada 8 digit, sekarang 4 oke, pas 8. Oke, 8 digit seperti ini. Ini artinya sekarang ini kita sudah membatasi nanti di entryan ini ya, hanya bisa di entry berupa angka saja sebanyak 8 digit, mulai dari 1 ya, angka bulatnya 1 sampai 10 juta ya gitu. Jadi ketika kita entry 12 dan dia akan protes karena ini lebih dari 8 digit seperti itu. Oke, kemudian cuaca juga bisa kita lakukan validasi. Kita ambil, tentu kita blok dulu, kemudian kita lakukan validasi, kita ambil list. Nah, cuaca sudah kita tentukan tadi ya, ada 4 macam cuaca tadi, dan kita kembali ke acuan, kita ambil 4-nya, mendung, berawan, cerah, dan hujan. Oke, kemudian kita tekan OK, sehingga nanti di sini hanya bisa kita isikan yang 4 itu saja. Jika kita ambil, kita tekan cerah, dia aman saja ya. Kemudian tekan panas contohnya, dia tidak akan bisa karena tidak ada panas yang di dalam list yang kita acukan tadi. Hanya ada mendung ya, kemudian berawan, kemudian cerah, kemudian hujan, seperti itu. Nama objek juga seperti itu ya. Ambil data validasi, ambil list, kemudian di list ini kita pergi ke acuan, ini nama objeknya ya, nama objek yang kita amati ada sebanyak 7 dan 1 kita bikin tidak pasti sekiranya kita waktu pengamatan terjadi
kesulitan dalam mengamati, tidak jelas siapa individunya ya. Nah di sini tinggal kita entry mana yang ada di dalam list saja. Oke, seperti itu ya. Nah aktivitas juga seperti itu, tinggal validasi, ambil list, kemudian kembali ke acuan, ambil aktivitasnya, kemudian tekan OK, tinggal ambil ya si Bona aktivitasnya waktu itu kawin contohnya, kemudian si Cora makan gitu ya, kemudian grooming, kemudian udah duduk. Nah, ya kemudian jumlahnya berapa kali contohnya dalam sehari di tanggal 12 ini ya, contohnya tentu kita batasi ya tidak mungkin dia kawin dalam sehari itu 1000 atau 100 gitu ya. Jadi ya tentu di catatan lapangan kita sudah kelihatan garis besarnya, bisa jadi maksimalnya 10 contohnya, berarti di sini kita bisa batasi, ataupun semuanya ya, makan juga bisa 10 kali maksimal, grooming dan duduk. Nah amannya mungkin kita batasi saja dia itu berupa angka ya, kita blok, kemudian kita batasi dia berupa angka, wall number ya, sini sudah ada wall number, kemudian angkanya dari 0 ya, jadi tidak pernah sampai 50 contohnya ya, 50 ya. Jadi jika kita kita entry saja error alertnya, kesalahan entry, kemudian di sini data yang dimasukkan salah gitu ya, seru. Oke, sekarang kita bisa entrykan ya, si observer adalah si Ardi, entry pada tanggal 12 bulan 12 2020, waktu itu cuaca mendung, objek yang diamati adalah si Bona, aktivitasnya kawin sebanyak 12 kali contohnya. Nah bisa terentry aman ya, terentry. Kemudian berikutnya makannya terentry 51 contohnya. Oke, jadi kesalahan, data yang dimasukkan salah karena tidak mungkin 51 kali dalam sehari contohnya. Oke, nah di sini tentu tentang di dalam itu saja 35. Kemudian grooming juga, si Cora groomingnya di waktu cuaca cerah ya sebanyak 12 kali. Oke, aman. Kemudian duduk 1000 tertekan contohnya, ya nggak mungkin duduk 1000 kali di satu hari. Oke, kira-kira seperti itu. Ini adalah pengamatan lapangan ya, yang cenderung atau biasa kita lakukan oleh tim ekologi ya, tim ekologi, pengamatan di lapangan, pengamatan behavior dari, kita contohkan adalah pengamatan behavior makak ya, atau kera atau monyet dengan beberapa simple aktivitas atau kegiatan dan beberapa field ekologi vektor seperti cuaca dan aktivitasnya. Dan ini juga disediakan berupa kualitatif ya, di field kualitatif, dan di sini jumlah adalah field kuantitatif sama dengan data morfometrik kita tadi. Oke, catatan tentunya kita validasi berupa teks ya. Di sini juga bisa kita ambil data validasi. Data validasi di sini kita ambil settingnya adalah text length ya. Ini ada pilihan di sini adalah text length. Ini juga kita bisa batasi huruf, jumlah hurufnya mulai dari 0, jadi kosong catatannya, tidak ada catatan, sampai 25 karakter. Ini karakter adalah angka jumlah karakter ya, A, B, C jumlahnya berapa ya, kita batasi contohnya 25 ya, dari 0 sampai 25. Error alertnya adalah ya kesalahan entry data yang Anda masukkan salah ya. Oke, tekan OK. Nah ketika kita mau memasukkan catatan kurang dari 25 karakter atau maksimal 25 karakter ya, contohnya Cora kawin sebanyak 12 kali, kemudian catatannya adalah beberapa tidak tuntas
Oke, kita enter, tidak apa-apa ya, jadi tidak ada masalah ya. Namun ketika kita tambahkan berapa tidak tuntas dan banyak yang berlarian contohnya, nah ini berlebih dari 25 karakter yang sudah kita batasi tadi ya. Jadi walaupun dia teks, namun lebih dari 25 karakter dia akan protes. Apalagi ketika kita isi bukan teks, contohnya adalah angka seperti ini, catatan 12 ya. Oke, ternyata di sini angka juga diperbolehkan karena kita dianggap juga di sini berupa teks ya. Jadi jika kita bikin 12 hanya 12 saja yang kawin ya, ternyata bisa dibikin angka juga. Jadi jika kita pilih teks tadi ya, jadi semuanya bisa masuk, angka juga bisa masuk, tulisan teks juga bisa masuk. Beda ketika kita dibatasi number, teks tidak bisa masuk. Oke, jadi seperti itu. Biasa sama saja bawah ini. Oke, tidak makan ya, dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan terkait dengan data validasi, dan tentu hal ini sangat berguna sekali ketika kita melakukan entry data dalam jumlah kolom dan row yang cukup banyak, sehingga kita mengalami berupa kecapean atau kebosanan dalam entry. Jika sudah lewat saja dari 10 row itu biasanya kita sudah mulai, atau 50 row ya, sudah mulai gelisah dan membuat beberapa kesalahan. Nah, tentunya dengan adanya fitur validasi data ini, data validation yang disediakan oleh Microsoft Excel ini, itu akan dapat diminimalisir atau malahkan dinihilkan ya. Itu nanti data kita ini jika kita lakukan uji lanjutan akan mempunyai data yang super valid ya, dan tidak diragukan lagi sesuai dengan apa yang kita amati di lapangan. Oke, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi acuan yang bermanfaat tentunya untuk kita, terutama bagi biologis ya, kita sebagai orang biologi. Dalam hal ini pada mata kuliah biokomputasi ini kita jelaskan, namun ini juga bisa digunakan tidak hanya sebatas ilmu biologi, juga di bidang ilmu yang lainnya. Nah, nanti juga kita akan coba bahas terkait dengan kekuatan atau kepowerfulan dari Microsoft Excel dari sisi yang lain, tidak hanya di data validasi ya. Kita next akan membahas banyak lagi pivot table dan lain-lainnya yang sangat berguna sekali di kita sebagai orang biologi. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.